membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita, tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semula cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Kata Epikuros, bukan kekurangan sebenarnya yang menyakitkan, tapi menanggung rasa iri yang timbul dari keinginan yang sia-sia. Kenapa harus diawali rasa iri? Ya karena biasanya keinginan kita jadi unnatural, tidak alami, juga unnecessary ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita, tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semula cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Jadi, apa tidak boleh Pak? Kita kaya, ya boleh saja. Cuma kalau belum kaya, jangan membanding dengan orang lain yang menimbulkan rasa iri. Itu akan membuat kita sakit dan tidak mensyukuri yang kita miliki. Ini rumus ya, untuk agar kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menerima apa yang sudah kita punya sekarang. Ini sumbernya ketenangan hidup. Karena temanya malam hari ini kan caranya hidup tenang. Lanjut, cara yang keempat. Kata Epikuros, ya untuk hidup tenang adalah mari hidup dengan tanpa kecemasan. Yang biasanya kecemasan itu sumbernya pikiran kita. Kata Epikuros, manusia telah lama tertindas oleh rasa takut yang membabi buta. Takut apa saja. Nanti beliau banyak membahas tentang takut kematian. Kata Epikuros, lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan. Sebentar. Ini rumus yang tadi. Setinggi apapun filsafat, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Baik, kita lanjutkan. Lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan daripada punya sofa emas dan meja mewah namun penuh dengan masalah. Kita hari ini banyak ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Antara lain karena banjir informasi yang menyerbu kita. Pikiran kita sekarang aneh-aneh.
batuk kayak gini terus mikir, jangan-jangan paru-paru saya. Jangan-jangan ini, kita sering begitu ya. Kenapa? Info dari Google, dari mana-mana. Ada banyak ketakutan yang tidak perlu. Ada ndak yang sekarang masih semester 1, tapi sudah khawatir, besok saya bisa ndak ya jadi suami yang baik. Saya ndak bisa masak, gimana ya nanti suami saya protes ndak ya, padahal masih semester 1. Ini yang disebut ketakutan yang tidak perlu. Dan kita sering mengalami ini. Gimana kita bisa hidup tenang? Pikiran kita serba takut. Mau melakukan apa saja, pikiran kita mengarah ke yang negatifnya, terus takut. Mau naik motor, takut nanti jatuh. Mau ke kampus, takut nanti ketemu yang saya benci, yang kemarin nolak. Takut, macam-macam. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kata Epikuros tidak rasional. Bahkan ketakutan paling puncak kita yaitu takut mati. Ada kalimat menarik begini dari Epikuros. Kematian yang merupakan keburukan paling mengerikan, itu kan sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi kita. Karena ketika kita ada, kematian tidak datang. Ketika kematian datang, ya kita sudah tidak ada. Wong sudah mati. Kita mau takut apa? Kata Epikuros, mengapa aku harus takut pada sesuatu yang hanya bisa ada jika aku tidak ada? Kematian itu kan kita sudah mati. Kalau kita sudah mati ya sudah kita tidak ada. Kalau kita tidak ada ya apa yang kita takuti? Nanti memang di beberapa tulisannya Epikuros itu ada pandangan bahwa akan lebih kondusif, hidup kita lebih tenang kalau kita nganggap bahwa ya kematian itu babak terakhir dalam hidup kita. Kesadaran kita sebagai manusia berakhir saat kita mati. Makanya dia bilang kalau kita mati ya ndak ada. Kalau kita ndak ada ya kenapa harus dikhawatirkan? Ada quotes yang menarik begini dari beliau. Aku tidak ada, aku ada, terus aku tidak ada, dan terakhir aku tidak peduli. Jadi ini lebih menenangkan. Aku tidak ada, ya dulu kan kita tidak ada. Terus lahir ke bumi, terus nanti kita mati. Dan kita mikir proses ini sampai puyeng. Harusnya akhirnya apa? Aku tidak peduli. Sudahlah, yuk menikmati hidup saja. Kalau memang waktunya mati datang, ya mati sajalah. Tidak apa-apa, memang sudah waktunya. Jadi ini kan kepastian yang tidak bisa kita elakkan. Ya sudah, kalau kita pas ngalami itu kan juga kita sudah mati. Jadi kalau ada yang bilang mati itu menyakitkan loh Pak. Loh, yang menyakitkan sebelum matinya. Kalau kita sudah mati ya selesai, tidak bisa merasakan apa-apa lagi, kata Epikuros. Bahkan kesadaran kita juga hilang, kata Epikuros. Makanya untuk sesuatu yang kita sudah tidak ada, ya ngapain dipikir. Kan sekarang banyak, sering kan kita dengar filsafat itu. Ada itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada itu hakikatnya dong bulan, tidak karu-karuan. Jadi kata Epikuros, sudahlah aku tidak peduli sekarepmu. Yang lebih penting ayo hidup tenang, ayo hidup bahagia, ayo hidup senang saja. Karena kesempatan untuk mensyukuri hidup, mencari kesenangan dalam hidup tidak terulang 2 kali. Ini maka jika aku tidak ada, terus aku ada, terus aku tidak ada, gimana tidak apa-apa, aku tidak peduli. Ini quotes dari Epikuros. Jadi maksudnya apa kata aku tidak peduli itu? Jangan terlalu dipikir. Seringkali kita hidup karena kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Ya kalau dipikir negatifnya saja, kalian bisa tidak ngapa-ngapain. Mau belajar filsafat nanti, wah jangan-jangan nanti sesat ya Pak. Ya wis. Gimana mau bisa sesat, wong paham saja tidak.
tenang saja, tidak apa-apa, aman. Jadi kita pikirannya negatif terus. Mau ke masjid saja kamu, wah nanti di masjid bisa masuk enggak ya? Jangan-jangan saya dilarang masuk ini. Saya auranya kan agak aura orang-orang enggak pernah sholat misalnya. Kalau pikiranmu itu aneh-aneh. Jadi kita sering sekali mikir terlalu jauh yang aneh-aneh tadi. Jadi ketakutan yang enggak ada alasannya. Baik, ya tentu saja akhirnya hidup kita enggak tenang. Ayo kita tenang. Kita tepis semua ketakutan-ketakutan kita. Biar hidup tenang. Ya memang hidup itu ada kesulitan, ada kegagalan, ada masalah, ada hal-hal yang tidak kita senangi. Tapi itu natural saja, alami saja. Tidak mungkin hidup kita positif, terus kadang-kadang juga negatif. Kita takuti atau tidak kita takuti, seperti itu polanya orang hidup.